Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua tetap sehat-sehat saja. Jumpa lagi dengan saya Dimas di sini, dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah lensa lagi, yaitu lensa TT Artisan 50mm f0,95. Ya, lensa ini banyak disebut-sebut sebagai rajanya bokeh. Nah, lensa ini juga cukup menarik karena memang dianggap sebagai penantang serius dari sebuah lensa yang cukup legendaris dan cukup mahal, yaitu lensa Noctilux 50mm f0,95 milik Leica. Sebelum kita membahas lensa yang satu ini, saya ingin mengajak teman-teman semua, khususnya para penyintas COVID-19, untuk mendukung sebuah gerakan kemanusiaan yang dipelopori oleh rekan-rekan di Plasma Hero. Gerakan ini adalah gerakan 1000 labu plasma convalescent. Kenapa kita perlu mendukung gerakan ini? Karena menurut saya segala upaya, gerakan, ataupun solidaritas baik saat ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Adapun untuk informasi lebih detailnya bisa langsung saja dilihat di sosial media atau Instagram mereka di sini. Oke, setelah non-commercial break tadi, kita langsung saja membahas tentang lensa TT Artisan 50mm f0,95. Lensa ini menurut saya adalah salah satu jajaran lensa terbaik yang pernah dikeluarkan TT Artisan sampai sejauh ini. Lensa ini digadang-gadang seperti saya sebut tadi menjadi penantang serius dari sebuah lensa Noctilux yang harganya kurang lebih 12-13 ribu US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sama dengan 186 jutaan. Sedangkan lensa TT Artisan 50mm ini saat ini terakhir saya cek di marketplace itu harganya berkisar 10 jutaan. Untuk build quality, lensa ini bisa dibilang cukup solid karena mulai barel, ring aperture, ring fokus, semuanya terbuat dari material berbahan metal ataupun besi. Bahkan yang unik, front capsnya pun terbuat dari metal, yang mana kebanyakan lensa front capsnya itu terbuat dari plastik. Untuk mountingnya sendiri pun juga terbuat dari metal dengan chrome berwarna emas seperti ini, yang menurut saya cukup memunculkan kesan premium dan cukup mahal. Akan tapi kesolidan bodi ini harus berimbas pada bobot lensa ini yang mencapai 700 gram. Diameter dari lensa ini adalah sebesar 72 mm, sedangkan untuk ukuran filternya, diameter filternya adalah sebesar 67 mm. Ukuran ini masih bisa dibilang cukup kecil mengingat aperture-nya yang sampai f0,95. Sedangkan jarak fokus terdekat atau close focus dari lensa ini adalah sejauh 70 cm. Jika kita melihat ke bagian focusing ring, maka kita akan mendapatkan sebuah ring fokus yang cukup halus ataupun smooth ketika dioperasikan, serta dapat diputar sampai 120 derajat. Sedangkan ring aperture di lensa ini menggunakan sistem klik. Oh iya, mungkin saya lupa menyebutkannya tadi di depan, bahwasanya lensa ini adalah lensa manual, jadi aperture serta fokusnya pun semuanya serba manual. Terakhir saya cek, lensa ini baru hanya ada untuk Leica mount saja, dan karena saya tidak memiliki kamera Leica, maka kali ini saya mencobanya di body Canon EOS R dengan menggunakan adapter tentu saja. Demikian juga bagi teman-teman semua yang ingin memiliki lensa ini dan tidak menggunakan kamera Leica, maka harus menyiapkan budget tambahan sebesar kurang lebih 300 ribuan untuk membeli adapter yang sesuai dengan kamera yang teman-teman miliki. Selanjutnya kita akan membicarakan masalah image quality, dan ketika membicarakan image quality kita tidak bisa lepas dari membicarakan optik. Lensa TT Artisan 50mm f0,95 ini sesuai spesifikasinya memiliki 11 elemen optik yang terdiri dari 8 grup, yang mana di dalamnya terdapat lensa low ultra dispersion serta lensa aspherical. Secara sederhana, sepemahaman saya, lensa-lensa ini tadi ditambahkan untuk meminimalisir abrasion serta menjaga ketajaman hasil di wide open. Yang pertama kali coba akan kita lihat adalah masalah sharpness atau ketajaman. Menurut saya, untuk lensa dengan aperture sebesar ini, hasil ketajaman di wide open atau 0,95 di area tengah gambar bisa dibilang cukup lumayan. Not bad lah, walau juga tidak bisa dibilang istimewa menurut saya. Seperti bisa kita lihat di f0,95 lensa masih bisa menangkap dan membedakan elemen detil yang jaraknya berdekatan. Akan tapi memang di wide open lensa ini gagal memproduksi kontras yang baik. Serta bila kita melihat ke bagian ujung-ujung frame, maka tampak tingkat ketajamannya pun akan semakin menurun. Dan jika kita stop down ke f1.1, maka hasilnya bisa dibilang masih kurang lebih sama untuk masalah ketajaman, akan tapi sedikit membaik di masalah kontras. Jika kita stop down ke f1.4 untuk masalah ketajaman atau sharpness menurut saya sudah sangat baik.
Akan tapi untuk mendapatkan keseimbangan yang lebih baik antara ketajaman dan kontras, menurut saya itu bisa kita mulai dapatkan di f2. Pada kebanyakan lensa ada yang namanya difraksi. Difraksi adalah efek optik yang menyebabkan ketajaman pada hasil foto kita menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena memang cahaya mulai menyebar atau terdifraksi ketika melewati celah yang cukup kecil. Dalam hal ini, celah yang dimaksud adalah lubang aperture di lensa kita. Makanya biasanya difraksi ini terjadi di FF angka besar, jadi mulai di f11 atau f16, f22 dan seterusnya tergantung jenis dan kualitas lensanya. Di lensa titik artisan ini saya juga menemukan penurunan ketajaman serta kontras di f16. Akan tapi menurut saya penurunannya bisa dibilang sedikit dan kurang signifikan. Untuk ketajaman di area pinggir frame itu akan semakin tajam ketika kita stop down. Akan tapi memang tidak pernah sama hasilnya atau tidak pernah sama ketajaman serta kontrasnya jika dibandingkan area tengah frame. Sekarang kita akan melihat masalah vignette. Di f0,95 terlihat vignette yang cukup kentara. Kalau saya tidak salah hitung, area gelapnya bisa mencapai kurang lebih 3 EV atau exposure value pada bagian-bagian paling sudut dari frame. Nah, khusus hal ini saya belum bisa menjelaskan apakah ini efek penggunaan adapter atau bukan, karena memang saya belum mencobanya di native mount-nya yaitu Leica. Vignette ini akan semakin berkurang ketika kita stop down aperture-nya, dan menurut saya hasil terbaik itu ada mulai dari f8 dan seterusnya. Akan tapi di era sekarang ini, vignette sudah menjadi sesuatu yang sifatnya preferensi atau personal, karena tergantung tujuan ataupun konsep pemotretan. Saya juga masih banyak menemukan adanya chromatic aberration di hasil-hasil foto yang telah saya ambil dengan menggunakan lensa ini. Akan tapi sebetulnya penyelesaiannya pun cukup mudah, walaupun lens profile dari lensa TT Artisan 50mm f0,95 ini belum ada terakhir saya cek. Akan tapi kita tetap bisa menyelesaikannya secara manual di software-software foto editing yang biasa kita pakai. Lensa TT Artisan 50mm f0,95 ini memiliki jenis distorsi pincushion. Kan tapi untuk portrait fotografi, hal ini akan tidak terlalu nampak secara signifikan. Selling point atau kelebihan utama dari lensa ini tentu saja adalah aperture-nya yang cukup besar, yaitu f0,95. Saya yakin tidak ada seorang pun yang membeli lensa ini tanpa berencana menggunakannya di f0,95. Dengan aperture sebesar itu, menurut saya lensa ini bakal super keren jika digunakan untuk portrait, ambient, atau moody shoot. Dan tentu saja akan sangat membantu sekali dalam situasi minim cahaya atau low light. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a here and a there, here a there a everywhere. Old MacDonald. Karakter bokeh di lensa ini didapatkan dari 14 aperture blades, yang mana biasanya lensa-lensa dengan blades yang banyak seperti ini memang menjanjikan kualitas bokeh yang cenderung soft dan creamy. Dan di body EOS R, rasanya lensa ini mampu mengeluarkan bentuk resolusi terbaiknya. Terlihat tajam di area fokusnya, serta mampu menciptakan separasi yang baik dengan area yang out of focus, sehingga kesan 3D menjadi sangat kuat terlihat. Untuk masalah flare handling, menurut saya hasil dari lensa ini cenderung standar atau biasa-biasa saja. Tidak ada hasil yang cukup istimewa yang dihasilkan lensa ini ketika dihadapkan pada sumber cahaya. Kesimpulannya, menurut saya lensa ini cukup recommended bagi rekan-rekan yang kebetulan menekuni potret fotografi. Dan juga ini cukup recommended bagi rekan-rekan videographer yang ingin memiliki sebuah lensa yang cukup powerful di situasi low light. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga informatif dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, saya Dimas pamit, jangan lupa motret.